melaksanakan ya sebuah agenda FGD yang fokusnya untuk mengkaji pemaknaan simbolik terkait budaya populer dalam kontestasi ruang sipil anak muda dengan studi kasus yakni bendera One Piece. Nah, mungkin dari teman-teman di sini yang sudah hadir sudah banyak diinformasikan terkait ini dan nanti kita banyak berdiskusi saat ini. Nah, namun sebelum itu akan ada beberapa materi ya yang akan disampaikan oleh pertama nanti sama Mbak Fitria. Mbak Fitria ini dari pihak BRIN langsung memaparkan ini sebagai tim peneliti dari riset ini gitu. Nanti selanjutnya dari Mas Mesa juga di sini, kemudian Mas Mesa juga sebagai sambutan dulu dari Mas Tri aja. Apa sepatah gitu. Bapak dari Mas Tri dulu Oh, ya. Mas Mesa. Oh ya. Terus nanti berarti dari Mas Tri dulu. Jadi nanti bisa menjelaskan ke teman-teman. Ya mungkin ngasih sepatah kata gitu. Sedikit aja Mas. Ya. Itu sekalian PPT-nya juga nggak Pak nanti? Boleh kalau untuk ditampilin doang, tapi kalau gitarnya kan sebenarnya besok ya kita wawancara ya Mas ya. Oh, oke. Ini hanya cuma kasih insight untuk teman-teman aja Mas Tri. Oh iya. Oke, siap. Terus nanti selanjutnya ada juga dari Mas Mesa gitu. Nah, mungkin untuk agenda selanjutnya bisa kita berdoa dulu bersama-sama. Iya. Karena belum berdoa tadi. Jadi sebelum memulai agenda kita pada hari ini agar diberikan kelancaran dan harapannya nanti ini ya kita bisa memberikan manfaat dari sini. Jadi kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan juga pemaparan singkat dari Mbak Dr. Fitria Tias dari waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Zizi dan juga teman-teman tim dari pembantu lapangan ya yang membantu kami selama di Yogyakarta ini, dan selamat datang kepada teman-teman peserta FGD. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya pada hari ini tanggal 7 Juli 2026. Hari ini tuh adalah cantik ya, 7/7/2026 gitu ya. Mudah-mudahan hari ini dilancarkan gitu ya. Dan juga kita hari ini mendapatkan banyak masukan dan juga insight. Selamat datang Mbak Dwi ya. Baik, sebenarnya ini adalah riset yang memang didanai oleh organisasi riset untuk pengetahuan sosial dan humaniora gitu ya. Jadi kami ini membahas terkait dengan kajian pemaknaan simbol budaya populer dalam kontestasi ruang sipil anak muda di Indonesia di kasus bendera One Piece. Saya pun sudah men-share ya terkait dengan PPT ini di grup teman-teman semuanya. Begitu juga nanti daftar pertanyaannya, jadi masing-masing diharapkan teman-teman memberikan kira-kira pemikiran gitu ya terkait dengan penelitian ini agar nantinya penelitian ini bisa menjadi deep gitu ya, karena nanti kami mengeluarkannya ini adalah untuk artikel di jurnal Image Scopus dan juga policy brief gitu ya. Adapun ketuanya dari riset ini adalah Bapak Munarjil Abdul Muhsin PhD. Beliau ini dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya. Hanya saja karena beliau ini sebagai PIC di Bali sehingga tidak ikut pada hari ini gitu ya. Jadi saya sebagai wakil ketuanya, saya juga dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, sehingga saya menjadi PIC dan Mbak Rani di Yogyakarta gitu ya. Jadi karena memang dalam rangka juga efisiensi gitu ya, jadi makanya kami membagi tugas ini gitu ya untuk daerah-daerahnya. Nah, ini adalah memang rumah program yang memang diselenggarakan oleh BRIN sendiri dalam rangka temanya itu adalah keindonesiaan, dengan topik risetnya itu adalah pemaknaan ulang dan juga kontestasi ruang sipil di era post-truth gitu ya. Oke, next, Zizi.
Nah ini jadi sebenarnya latar belakang kami melakukan penelitian ini juga buat Mas Tri dan juga Mas Mesa ya. Jadi mungkin juga kalian sudah sangat akrab ya dengan ini gitu ya, karena sebenarnya ini adalah kejadiannya Agustus 2025 dan kami sudah mengajukan juga saat itu, hanya saja karena memang berproses gitu ya, sehingga kami baru mendapatkan lampu hijau itu akhir Maret kemarin atau awal April gitu ya. Tapi karena memang banyak persyaratan yang di BRIN yang kami harus urus, makanya baru bulan Juli ini kami bisa ke Yogyakarta. Karena juga di BRIN itu sangat concern sekali terkait dengan etika gitu ya. Makanya nanti teman-teman juga diminta untuk menandatangani inform concern gitu ya, karena itu adalah berarti kalian sudah bersedia istilahnya gitu ya, memberikan masukan, saran dan juga pemikirannya gitu ya, nanti akan kami gunakan untuk di dalam publikasi kami nanti itu. Jadi ini adalah fenomena penggunaan simbol budaya populer oleh anak muda dalam sebenarnya ekspresi politik kontemporer. Jadi ini sebenarnya adalah fenomena di mana untuk menunjukkan pergeseran penting dalam praktek kewargaan di Indonesia khususnya gitu ya. Nah, salah satu fenomena yang sangat menonjol dan juga sangat menarik gitu ya, khususnya menarik perhatian adalah penggunaan bendera One Piece dalam berbagai aksi publik dan juga ruang digital, karena seperti kita ketahui bahwa sekarang ini jika dibandingkan dengan 98 gitu ya, mungkin kalian juga ada yang belum lahir ya, tapi perbedaan yang signifikan itu adalah informasi yang beredar itu akan sangat cepat sekali karena adanya bantuan dari media sosial. Beda kalau zaman dulu itu kita harus nunggu dulu koran gitu, koran Kompas gitu, Detik gitu, dan juga atau dari TV, dan TV pun juga berproses gitu. Nah ini penelitian ini juga sebenarnya untuk mengkaji bagaimana simbol budaya pop global ini tersebut memaknai ulang dan juga digunakan banyak sekali oleh anak muda sebagai bentuk ekspresi ruang sipil dan juga kewargaan gitu. Nah sebenarnya awalnya penelitian kami ini adalah rencananya di 6 kota, tetapi karena memang satu dan lain hal dan khususnya adalah karena efisiensi ini, sehingga kami yang di ACC itu adalah di Yogyakarta dan di Bali. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa karena ketuanya adalah PIC di Bali gitu ya, sehingga tidak hadir pada hari ini gitu. Oke, next Zizi. Nah ini jadi latar belakang dan juga yang akhirnya menjadi novelty dari atau kebaruan dari penelitian ini adalah ekspresi politik anak muda ini akhirnya ada proses yang namanya shifting gitu ya, bergeser dari kanal formal ke simbol visual, meme dan juga artefak budaya pop di media sosial khususnya gitu ya. Biasanya ini adalah untuk menunjukkan praktek kewargaan yang partisipatif, emosional dan juga tentunya mudah direplikasi karena adanya tombol-tombol untuk reshare atau forward dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga fenomena yang menonjol adalah bendera Jolly Roger One Piece ini gitu ya, yang dipakai dalam aksi publik dan juga ruang digital pada Agustus 2025 lalu, yang akhirnya di situ memunculkan ragam tafsir dan juga kontestasi di ruang sipil itu. Nah, studi ini mengusung klaim selain si bendera Jolly Roger One Piece ini juga akhirnya bisa menyimpulkan adanya kultur visual generasi muda gitu ya, lalu kontestasi tafsir kewargaan dan juga pergeseran repertoar ruang sipil era post-truth. Oke, next. Ini kami ambil dari Tempo ya. Nah ini kurang lebihnya tujuan umum dan khusus dari penelitian kami, karena memang intinya adalah kami ini untuk mengkaji pemaknaan simbol budaya populer dalam dinamika ruang sipil dan juga keindonesiaan kontemporer melalui studi kasus khususnya adalah One Piece. Dan saya pun cukup kaget gitu ya saat Casey juga menginformasikan saat kemarin ke lapangan ya, ternyata di desa pun banyak sekali yang memasang di depan rumahnya itu adalah bendera One Piece. Walaupun sebenarnya dia nggak tahu juga artinya bendera One Piece itu apa, tapi ya udah pasang aja dulu di depan rumah katanya gitu ya. Oke, next. Nah ini evolusi studi simbol budaya pop dalam politik anak muda. Jadi mulai kami ini
karena ingin mengambil state of the art-nya gitu ya, akhirnya kami bisa menyimpulkan novelty-nya dari penelitian ini. Kami berangkat dari penelitiannya Moser 2021 hingga akhirnya akhir 2025 gitu ya. Jadi dari proses selama kurang lebih 5 tahun ini, kami akhirnya bisa menyimpulkan bahwa apa sih novelty atau kebaruan dari penelitian kami ini. Oke, next. Nah, ini kerangka pemikirannya. Jadi memang ini menjadi sesuatu hal yang ikonik sekali gitu ya, khususnya adalah di dalam politik lokal gitu ya. Ini jadi bendera One Piece, ini jadi simbol budaya pop global karena memang ini jadi ikon politik lokalnya gitu ya, karena dikaitkan biasanya jadi memification itu dari simbolnya, terus juga viral, mudah direplikasi gitu ya, juga lucu, ngegemesin, dan juga filmnya seru dan lain sebagainya gitu ya. Nah, output analisisnya ini kami jadinya akan bergerak ke tipologi ragam tafsir dan juga simboliknya. Oke, next. Nah, ini kami melibatkan ini teman-teman semuanya gitu ya. Nanti setelah kami mendapatkan, kemarin kan kami sudah ada wawancara, nah besok juga kami akan melanjutkan wawancara lagi sama Mas Mesa dan Mas Tri gitu ya. Lalu kami setelah itu akan mengolah datanya dan kami akan juga, karena ini adalah explanatory mixed method, kualitatif utama dan juga survei, nantinya kami pun akan dibundling dengan menyebarkan kuesioner ke 150 responden gitu ya. Jadi kami akan membundling data kualitatif dan kuantitatif ini menjadi explanatory mixed method gitu. Oke, next. Nah, ini juga jadwalnya. Kami kemarin dari Maret gitu ya, kami mengurus clearance etik dan lain sebagainya, sampai akhirnya kami bisa berangkat itu mendapatkan lampu hijau adalah bulan Juni gitu ya. Tapi karena sebenarnya kami mau melibatkan Mas Tio, ex ketua BEM gitu ya, makanya kami geser ke tanggal 6 Juli kemarin itu. Tetapi qadarullah 2 minggu setelah ramai, beliau sudah tidak bisa lagi dikontak gitu ya. Oke, next. Nah, ini kurang lebihnya ya. Jadi kami Desember ini harus sudah selesai sampai tahap laporan akhir dan juga proses submit artikelnya. Oke, next, Mas. Ya, mungkin itu. Terima kasih Zizi dan juga teman-teman atas kesempatannya. Mungkin Mbak Rani ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, Mas Tri, silakan Mas. Itu tadi PPT-nya Mas Tri. Oh iya, sebentar. Saya coba. Tadi saya kirim di grup ya. Ya. Saya ini ya Mbak, oke, teman-teman, habis ini akan ada sedikit sambutan dari Mas Tri. Mas Tri ini dari Nakama Istimewa Yogyakarta ya. Jadi nakama asli yang orang menjelaskan terkait fenomena bendera Jolly Roger ini atau bendera anti. Nah, mungkin Mas Tri bisa sedikit memaparkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Tri, perwakilan dari komunitas Nakama Istimewa Yogyakarta yang bertemu di Jakarta, yang meliputi kita adalah perkumpulan dari pecinta dari One Piece sendiri ya, khususnya di distrik Yogyakarta. Dalam hal ini kita coba membahas ini masalah Jolly Roger ini, dan ini juga memang kita berasa kayak dejavu ya, sebenarnya dari tahun kemarin kita bahas ini terus kemarin, bahas masalah Jolly Roger, masalah penggunaan atribut-atribut One Piece yang ada di masyarakat. Dalam hal ini kami coba menyampaikan ya bahwa sebenarnya yang dimaksud, apakah yang dimaksud Jolly Roger itu sesuatu yang berbahaya atau bukan, dan maknanya sendiri itu seperti apa ya, mungkin kita bisa bahas besok nanti yang lebih detailnya ya. Kita untuk pembukaan ini bahwa Jolly Roger itu cuma bagian dari
anime, bukan sesuatu yang berbahaya sebenarnya, yang mungkin banyak disalah kaprah, mungkin yang dibilang sama Bu Fitri tadi bahwa ada banyak masyarakat umum yang sebenarnya memakai itu padahal dirinya sendiri itu nggak tahu bahwa yang dipakainya itu apa dan maknanya itu apa. Mungkin di sini kita coba meluruskan, dan harapan saya dan kami dan komunitas bisa dibantu mengedukasi masyarakat juga bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang berbahaya, yang dibantu kita sebarluaskan dan masyarakat jadi lebih teredukasi lagi mengenai ini. Mungkin dari saya itu dulu mungkin yang bisa bahasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya ada sedikit pembentukan juga dan juga pemaparan terkait fenomena ini juga dari kacamata sebenarnya, maksudnya dari kacamata aktivis muda atau mungkin dari lapisan mahasiswa. Ini diwakili oleh Mas Nesa. Kemudian Mas Nesa ini sekarang menjadi ketua SEMA UGM atau serikat mahasiswa UGM. Jadi mungkin nanti Mas Nesa bisa menyambut teman-teman dan juga membagi sedikit terkait fenomena bendera One Piece dalam apa namanya ruang kontestasi politik anak muda ini. Sebentar saya coba bukakan tulisannya. Oke, Mas Nisa, waktu dan tempat dipersilakan. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mungkin sharing perihal apa yang jadi pengalaman ataupun pandangan perspektif mengenai fenomena One Piece dalam pergerakan ataupun ketika di Agustus tahun lalu, yang mana ada cukup banyak isu yang terjadi. Tapi kenapa One Piece yang jadi simbolnya gitu? Dan di sini pun aku mungkin bukan sebagai ahli, jadi sebenarnya tetap untuk sharing aja teman-teman, dan semoga apa yang aku bisa tuangkan dalam pikiran ini dan dalam bahasaku bisa juga menjadi buah pikir atau ide teman-teman, dan juga menggerakkan teman-teman juga untuk mungkin kedepannya ketika kita menghadapi hal yang serupa di mungkin permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Dan juga nama saya Bintang Muhammad Surya Alfarisi, tapi akrabnya dipanggil Mesa, dan alhamdulillah di tahun ini hingga akhir tahun saya diamanahi untuk membersamai Serikat Mahasiswa sebagai Ketua Umum Serikat Mahasiswa. Dan salam kenal kawan-kawan semuanya. Mungkin sembari dilanjut, jadi sebenarnya di perspektifku, meski aku juga mungkin tidak bisa menjadikan rujukan utama dalam hal ini, maksudnya untuk betul-betul memahami atau dijadikan kutipan dan banyak hal, tapi ya ketika aku coba menganalisis pola ataupun hal-hal yang sudah terjadi di sejarah dari itu pergerakan atau apapun itu, yang kulihat misalkan di tahun 1900-an yang terjadi itu seringkali di-highlight dengan peristiwanya, misalkan kuda tuli, reformasi, dan lain-lain gitu kan. Tapi tahun 2000-an itu seringkali isunya, sektornya gitu, kayak Bank Senturi dan peristiwa misalkan Senayan atau lain sebagainya. Di 2000 Trisakti. Nah di 2010-an, saya 2000 awal atau 2011 akhir maupun 2020 itu seringkali yang di-highlight atau yang jadi keyword itu seringkali di tajuknya, yang itu biasanya sebenarnya satir, kayak
reformasi di korupsi, reformati dan gitu-gitu. Yang di 2023 selanjutnya atau di 2024 kan ada peringatan darurat, ada Indonesia Gelap, One Piece 17+8, bahkan ke warna hijau dan pink gitu. Itu kan ada perubahan di mana persepsi dari suatu isu atau apa yang mungkin di highlight dalam suatu fenomena itu mungkin karena media sosial, karena ruangnya cukup baru juga atau cukup berbeda, apalagi ketika membicarakan perihal post-truth misalnya, kan media sosial menjadi ruang yang bahkan menggantikan ruang fisik kita seringkali. Kita dapat informasi, kita berdinamika, kita berkomunikasi, kita bahkan kesadaran kita seringkali dibentuk oleh algoritma media sosial itu sendiri. Perihal persepsi misalnya, oh mahasiswa UGM anti dialog karena mengubarkan kegiatan 3IK misalkan. Ya mungkin ketika hanya melihat cuplikan-cuplikan yang kita sedang membubarkan, ya gak bisa dipungkiri kesadaran kita akan melihat, akan sepakat juga perihal apa yang kita lihat di algoritma tersebut. Tapi ketika mungkin mengcapture secara keseluruhan, mungkin disitulah ada pro kontranya, disitulah ada terkait substansinya ataupun hal-hal yang kenapa sih ada terjadi sesuatu itu. Nah, yang dalam hal ini menariknya di Agustus banyak banget yang sebetulnya jadi permasalahan, mulai dari awal tahun sampai ke Agustus gitu. Yang dalam hal ini aku melihat seringkali sekarang tuh mungkin karena ada istilah juga digital activism, dan memang karena kegiatan kita, interaksi kita, ruang kita itu ruang kita itu memang betul-betul sudah berganti ke ruang metafisik gitu, ruang media sosial. Jadi kita seringkali menganggap bahwa kita memang ketergantungan juga untuk hal tersebut. Dan gimana caranya misalnya sebagai seseorang yang punya ngerasa bahwa kita punya tanggung jawab moral sebagai mahasiswa untuk misalnya membentuk kesadaran terkait ketidakadilan yang ada, terkait isu permasalahan korupsi, permasalahan anggaran pendidikan, permasalahan bahkan misalnya KIPK dan lain sebagainya, itu kan perlu untuk memberikan pencerdasan publik dalam tanda kutip gitu. Lewat mana? Kalau sebelum-sebelumnya mungkin digunakan melalui forum-forum, diskusi dan banyak hal. Tapi karena ritus kita, mau itu mahasiswa, masyarakat, seluruh lapisan itu sudah berpindah ke media sosial, maka yang lebih efektif ya di media sosial itu sendiri gitu. Nah, karena itu juga mungkin ya gimana caranya untuk di Agustus tadi ketika ada banyak permasalahan yang terjadi itu bisa merangkum seluruh permasalahannya, bisa menggambarkan permasalahannya seperti apa, dan banyak hal yang kiranya dari masing-masing pendapat atau perspektif itu bisa kita punya kesadaran bersama, kesadaran kolektif, pemahaman perihal kita sepakat bahwa ini sesuatu ini, misalkan simbol itu merepresentasikan permasalahan yang ada, merepresentasikan posisi kita sebagai sipil, dan banyak hal yang mungkin tafsirnya bakal banyak banget karena One Piece sendiri punya banyak makna, interpretasi, dan memang banyak merepresentasikan banyak hal. One Piece sendiri sebenarnya selalu mengacu pada ya sejarah, mitologi, dan banyak hal yang pun juga sebetulnya sedikit banyak yang aku ketahui memang ada bentuk-bentuk sindiran juga terhadap ya pemerintahan yang korup dan banyak hal yang itu sebetulnya tidak tiba-tiba ada One Piece. Tapi kalau misalkan diingat-ingat lagi ada kayak Wakanda Indonesia Forever, Wakanda No More misalkan, atau misalkan Konoha, negara Konoha ini dan sebagainya, ketika satir-satir tentang Indonesia gitu. Dan kenapa sih itu terjadi? Karena di hari ini kita bisa aja dianggap melakukan sesuatu yang bisa dipidana karena misalnya undang-undang ITE. Karena misalnya nanti kita sesimpel menempel teks aja
ada yang ditahan, membuat poster konsolidasi misalnya, ditahan, dan banyak hal yang dalam hal ini untuk kita merefer ke suatu anime itu jadi suatu pelindung sendiri, karena seperti apa yang disebutkan sama Mas Tri gitu, kayak masa pemerintah takut sama anime gitu kan, meski sebenarnya kita memang sengaja bikin menggunakan itu, mungkin sengaja ataupun memang di awal nggak sengaja tapi pas juga gitu kan, itu pakai Jolly Roger karena memang ini merepresentasikan perihal ya balik lagi pemerintah yang korup. Pada saat itu Agustus represivitas aparat memuncak, ya world government kan, ya Tenryo Bito-nya itu kan DPR-nya tuh yang joget-joget dan sebagainya, pun ya world government-nya yang jadi tentara tuh kan, ya Navy-nya tuh kan ya aparatnya itu yang represif dan banyak hal, dan kita sebagai masyarakat yang menginginkan keadilan, menginginkan kebebasan, itu juga yang sebetulnya jadi poin utama atau cerita utama dari Luffy itu sendiri atau One Piece itu sendiri kan, kenapa mereka berlayar gitu. Dan banyak hal yang selain tentang sekuritas juga tentang inklusivitas. One Piece atau anime atau banyak hal itu lebih bisa memasuki banyak kalangan, karena seringkali misalnya poster aksi, konsolidasi atau gerakan dan sebagainya itu terlalu sangar gitu, kayak hitam terus gitu, misalkan terlalu itu kiri kayak, jadi kan nggak bisa menyasar ke semuanya gitu. Sementara bahkan jangankan orang yang nggak nonton anime, ya ketika logonya One Piece, logonya itu sebenarnya kan anime One Piece, tapi itu kan logo bajak laut, semua orang tuh tahu bajak laut tuh kayak gimana. At least orang tua kita pernah nonton Pirates of Caribbean misalkan yang kayak gitu-gitu, yang itu bisa benar-benar inklusif, merepresentasikan juga permasalahan yang ada, dan juga bisa sebetulnya memprovokasi juga bahwa sekarang nih pada saat itu gitu ya, permasalahan yang ada itu benar-benar udah kayak One Piece loh, dan obrolan itu jadi lebih enak gitu dibanding kita memulai obrolan tentang sekarang pejabat nih gajinya gede banget sementara kita sebagai sipil itu kan terlalu berat gitu. Tapi dimulai obrolan dari sekarang nih kamu nonton One Piece juga kan, ya, enggak sih kalau misalkan Navy yang ada di sana tuh kayak polisi kita gitu, atau ya Tenryo itu kan bodoh ya, itu juga sama kayak orang-orang DPR sekarang misalkan, itu kan kayak lebih enak gitu untuk ngobrolnya, untuk ngeprovoke-nya juga, dan banyak hal yang dalam hal ini mau itu kebudayanya, semiotiknya atau maknanya dan banyak hal itu bisa lebih bervariasi juga, atau lebih banyak hal yang kita bisa punya ide masing-masing juga, dan nggak ada yang salah benar. Karena kadang ya kita ngomongin gerakan, aliran dan sebagainya, kalau ngomongin kiri ada di aku kiri tapi dikritik sama yang lebih kiri misalnya. Dan kayak gitu-gitu kan kadang nggak inklusif di bagian situ ya. Tapi ketika ngomongin anime ya semua orang terserah mau menginterpretasikan seperti apa. Paling berantemnya ya mana yang lebih seru, mana yang lebih gitu kan. Banyak hal yang terkait ya cuma referensi tontonan aja pada akhirnya gitu. Jadi nggak akan jadi permasalahan yang mungkin kayak aliran, ideologi dan banyak hal. Dan pun selain itu efeknya ke gerakan jadinya kan lebih solid juga, dan itu juga bisa ngejahit gerakannya dan secara tidak langsung, dan sangat mudah juga untuk menjelaskan ya permasalahan itu sendiri, balik lagi kayak tadi. Dan pun kalau misalkan ke bagian ini gitu, kayak sebenarnya One Piece itu dari mana, agak bingung juga ya sebetulnya dari mana. Tapi yang ku ketahui One Piece itu awalnya bendera-benderanya dibawa sama orang-orang yang truk antar kota, truk yang dari pelabuhan dan sebagainya, yang mereka itu merasa bahwa memang kondisi ekonomi pada saat itu cukup tidak baik-baik saja, dan mungkin juga mereka tidak mengira bahwa truk-truk yang ada di sana, mungkin anggaplah di sana ada suatu perserikatan, terus di perserikatan itu ngumpul lagi pakai bendera aja lah gitu kan.
mereka mungkin nggak membayangkan juga bahwa apa yang mereka lakukan efek dominonya sebesar ini gitu. Tapi dari situ ketika eskalasi di ruang fisik cukup besar itu dimulai di Pati sebetulnya kan. Pati itu kan salah satunya adalah jalur Pantura yang mana truk-truk besar itu sering di sana, dan mungkin ketika ada permasalahan di Pati, revolusi dimulai dari Pati. Oh yang apa namanya? Yang bupatinya ya? Ya, bupatinya Nantang. Dan korupsi itu banyak orang-orang yang banyak supir-supir truk juga yang jadinya ngebawa bendera-bendera. Sebetulnya itu hal yang enggak aneh juga ketika misalkan melihat mahasiswa bawa bendera organ-organnya gitu kan. Seringkali kan kayak gitu, kayak di titik nol gitu dan sebagainya. Nah, masyarakat pun sebetulnya melakukan hal yang sama lewat ya tadi bendera One Piece-nya itu sendiri, tapi eskalasi di media sosial sangat masif sampai-sampai ya itu memang jadi seruan bersama. Dalam hal ini seringkali kan ketika ada suatu permasalahan, ketika ada problem untuk kita belum ada kesadaran bersama dan banyak hal, sulit untuk misalkan kita ngeset tujuan bersama kenapa kita harus turun ke jalan, tujuan bersama keresahan bersama yang mudah untuk misalkan dirasakan bersama-sama. Dan dalam hal ini One Piece itu betul-betul bisa menjadi pegangan kita bersama untuk ide, keresahan, tujuan, dan bahkan bayangan-bayangan kita tentang hal-hal yang seharusnya seperti apa tuh, itu bisa bisa jadi bayangan yang dan pendorong yang sangat mendorong gitu. Di pandanganku seperti itu. Pemersatu bangsa mungkin kalau tidak masalah sebenarnya Pancasila jangan. Next. Nah ini perihal ya sebenarnya banyak pada akhirnya ketika ngomongin One Piece atau ketika ngomongin anime, ya semua orang punya tafsirnya masing-masing. Bahkan maksudnya Mesa sebagai seorang mahasiswa yang juga nonton meski enggak disiplin itu kalau nonton One Piece, karena enggak dari awal. Aku nontonnya di part-part yang rame aja, warning gitu. Jadi sudah kan ya, maknanya gini, terserah orang-orangnya gitu. Sama halnya kita menonton sesuatu yang dalam hal ini mau itu film, mau itu bahkan puisi, bacaan, banyak hal, interpretasi itu tergantung pembacanya. Dan pada saat itu mungkin ada interpretasi bersama perihal keresahan yang atau bayangan yang kita sedang pikirkan ketika melihat simbol dari One Piece itu sendiri gitu. Dan pun mungkin next dulu. Nah, ini juga perihal misalnya kita bisa mainin positioningnya enak banget di berbagai lapisan, dalam artian ketika misalnya pemerintah ingin membilang ke kita bahwa wah ini simbol yang bisa makar ya. Enggak, ini simbol One Piece, belum Prabowo ini juga One Piece sudah ada ya. Dan ya balik lagi kayak mungkin pemberedelan buku dan sebagainya itu pernah terjadi di Indonesia, tapi pemberedelan anime tuh kayaknya agak gitu kan, maksudnya dan dalam hal ini One Piece nggak ada alasan yang cukup untuk misalkan apakah One Piece mengandung sara dan banyak hal. Justru One Piece di setiap arc-nya itu selalu punya makna dan tujuan dan punya suara dia menyuarakan sesuatu, termasuk misalnya ya, balik lagi ke awal terkait kebebasan dan keadilan. Untuk setiap banyak arc yang punya ceritanya sendiri gitu. Dan
juga pada akhirnya banyak hal yang bukan perlu dilakukan. Ruang kita atau tantangan zaman kita sudah cukup berbeda ketika misalnya kita saat ini banyak didistrupsi oleh informasi-informasi yang misalnya bahkan visual ataupun hoax ataupun banyak hal yang misalnya kayak ya, either TikTok, either Reels dan banyak hal yang membuat kita terlalu overwhelming, bahkan kita nggak ngerasa bahwa kita overwhelmed. Dan pun misalkan kita yang ngomongin isu-isu yang cukup serius, tapi hari ini ada permasalahan, besok ada permasalahan, besok lagi ada permasalahan, semuanya jadi membuat kita capek dan menyangkal. Mungkin juga sederhananya ketika misalkan cerita sedikit di GIK pasca GIK kemarin kan banyak hal yang coba kita upayakan untuk mengubah, mereframing narasi yang di frame total politik ke kita gitu, bahwa kita anti demokratis, tidak dan sebagainya. Banyak banget, termasuk misalkan kita jumpa pers untuk menegaskan bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki dasar dan memang itu yang seharusnya dilakukan. Banyak hal pada akhirnya tetap masih pro kontra, tapi ketika misalnya ngeposting di IG SMA perihal klipnya Nusron ngomong gak jelas, klipnya pengen diskusi tapi kok presidennya Prabowo bilang kayak diskusi itu kan jadi meme kan sebenarnya. Dan itu komentarnya cukup besar, engagementnya cukup besar, dan banyak hal yang cukup berpengaruh dalam artian kayak misal komentar-komentar, oh pantesan diusir, emang orangnya kayak gini misalkan, oh ternyata emang patut untuk diusir sih misalkan, oh kirain kemarin mahasiswanya tuh tiba-tiba ngusir, kalau gini sih kenapa nggak pukulin sekalian. Ada komentar-komentar kayak gitu dan banyak hal yang ya terlepas dari apakah itu hanya komentar-komentar dari jari-jari nakal atau memang itu komentar yang merepresent pandangan seseorang, tapi dalam hal ini ya algoritma, kesadaran kita dibangun oleh algoritma, dan sepertinya ya algoritma itu yang perlu kita mainkan juga atau anggap sebagai medan perang juga ketika misalkan kita menginginkan suatu keadilan atau memperjuangkan sesuatu yang dalam hal ini misalkan mungkin teman-teman juga pasti sudah tidak asing dengan misalkan no viral no justice misalkan kayak gitu kan. Dan pun sekarang misalkan daya tekan ke stakeholder itu nggak hanya tentang basis massa, nggak hanya tentang substansi, tapi seringkali malah daya tekan ke stakeholder itu tinggal bawa pers aja, kayak Pak ini turunin apa, kalau misalkan Bapak tetap ngeyel kayak gini nanti saya share ke media. Itu cukup jadi hal yang baru dan pantesan ya waktu di Sarasehan Kebangsaan media diusir. ya kayak gitu ya. Iya, aku tahu benar karena saya datang tim media udah banyak sekarang itu pintunya di luar ada kopi teh sama snack. Itulah sangat disayangkannya untuk pemimpin kita. Dan sama ini akibatnya ya. Memang hal-hal yang maksudnya itu ada di zaman ini ya menurut ku setidaknya, yang meski demikian dari dulu pun sebetulnya bisa kita pelajari gitu perihal bagaimana media pers ketika dibredel tapi tetap bisa membawa agendanya untuk menuntut keadilan pun upaya-upaya kritis dan banyak hal. Tapi ketika sekarang mungkin pers tidak lagi diminati itu karena algoritma yang sangat-sangat merusak literasi, baik itu literasi pembacaan maupun penggunaan waktu dan handphone gadget kita, dan banyak hal yang harus diadaptasi lagi. Dan dalam hal ini mungkin hal apa ya,
teman-teman media sosial, teman-teman yang DDD dan banyak hal itu sangat-sangat bisa diuntungkan, nggak hanya dalam gerakan tapi memang dari banyak hal yang hari ini visual, desain, digital itu kan sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat dibutuhkan, dan memang bahkan sederhananya kita udah nggak perlu lagi banyak-banyak di segi apapun, di lini apapun, pun juga mobilisasi massa. Kalau dulu cuma lewat ormas jaga warga, tapi buzzer pun sebetulnya kan itu mobilisasi massa. Banyak hal yang kira-kira itu sih kalau dari aku. Ada mungkin itu aja untuk pantikannya. Semoga bisa memberikan ide pun juga bisa dilanjutkan. Terima kasih kesempatan. Oke, Mbak saya izin video saya, nggak kelihatan semua. Oke, teman-teman, jadi